Shalom, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing tentang khotbah topikal umum untuk kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan tentang sharing khotbah topikal umum pada saat pagi hari ini. Bila apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat untuk kami semua pada pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kali ini saya akan sharing untuk kita semua, yaitu tentang khotbah topikal umum dengan judul topiknya berbicara tentang kelaparan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelaparan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh membutuhkan makanan, baik dalam kondisi perut yang kosong, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam jangka waktu yang cukup lama. Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kondisi kekurangan gizi yang dialami sekelompok orang. Kenapa hal ini terjadi? Karena kemiskinan, konflik politik, maupun kekeringan cuaca. Mengapa orang mengalami kelaparan? Yang pertama, karena terjadinya panen buruk. Yang kedua, karena terjadinya gizi buruk. Yang ketiga, karena terjadinya kekurangan makanan. Yang keempat, karena terjadinya krisis globalisasi. Dan yang kelima, karena terjadinya perekonomian yang buruk. Dan yang keenam, karena terjadinya kesejahteraan yang tidak normal. Nah, bagaimanakah cara mengatasi kelaparan itu? Yang pertama, dengan cara target tuntaskan kelaparan. Yang kedua, dengan cara tuntaskan gizi buruk. Yang ketiga, dengan cara investasi. Yang keempat, dengan cara kurangi angka kematian. Dan yang kelima, dengan cara kesejahteraan sosial, yang dimana dengan cara kesejahteraan sosial ini setiap bangsa bahkan setiap negara sangat memerlukan yang namanya kesejahteraan sosial. Dan pada kali ini, bagaimanakah ketika kita mengalami kondisi kelaparan yang sangat besar terjadi dalam suatu negara ini? Nah, oleh sebab itu pastinya membutuhkan kesejahteraan sosial, baik dalam kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, bahkan yang lain-lainnya. Di dalam Alkitab juga menerangkan tentang suatu kelaparan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan dan mereka ditimpa oleh murka Tuhan yang sangat mengerikan, sehingga Tuhan mendatangkan malapetaka, yaitu sakit sampar, bahkan kelaparan yang sangat dahsyat yang terdapat di dalam Yeskiel pasal 5 ayat 16-17. Dan untuk mengatasi hal itu, bangsa Israel kembali kepada Tuhan meminta pengampunan supaya Tuhan mengampuni setiap kesalahan yang mereka lakukan dalam kehidupannya, sehingga mereka mau berbalik kepada Tuhan dan melakukan firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka, sehingga Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel yaitu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, yaitu terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat 6. Nah, bagaimanakah dengan Anda dan saya? Melalui peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018, yaitu tentang kelaparan kronis, itu membuat suatu kesan yang sangat memprihatinkan dalam hati saya,
Oleh karena itu, saya banyak sekali mendapatkan hal-hal penting dari peristiwa itu, sehingga dapat menjadikan suatu pelajaran di dalam kehidupan saya. Nah, oleh sebab itu, saya belajar untuk saling berbagi dengan sesama dan selalu takut akan Tuhan, supaya kehidupan saya dapat diberkati. Nah, bagaimanakah dengan Anda ketika melihat peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2018 yang terjadi di Indonesia, yaitu kelaparan yang secara besar-besaran? Nah, kalau belum, marilah kita bersama-sama untuk ikut serta dalam prihatin dengan peristiwa tersebut, dan marilah kita bertindak untuk melakukan setiap hal-hal yang positif, membantu orang lain sehingga dapat berdampak bagi orang lain, bahkan bagi bangsa negara Indonesia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu penting yang namanya saling membantu, saling berbagi dalam keadaan kondisi yang sangat sulit sekali yang kita rasakan saat ini. Seperti terjadinya virus corona ini, banyak hal-hal yang terjadi di seluruh dunia, baik kehilangan pekerjaan, baik kesulitan mencari pekerjaan, bahkan hal-hal yang lainnya yang dialami oleh setiap orang. Dan bagaimanakah kita mengatasi hal tersebut? Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan berkat yang luar biasa kepada kita semua, supaya apa yang kita inginkan dan dapat diberikan oleh Tuhan. Namun jangan pernah menyerah dan jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami kondisi yang sangat sulit, sangat tidak dapat kita selesaikan secara pribadi kita sendiri. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat luput dari setiap kesulitan, permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita bersama-sama hidup saling mengasihi, hidup saling menolong, hidup saling berbagi terhadap saudara-saudara kita, baik di dalam lingkungan keluarga kita, baik di dalam lingkungan masyarakat, bahkan di dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Semoga dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa menutup sharing pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap sharing yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Biarlah melalui setiap peristiwa kelaparan ini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 ini sampai 2018, dapat menjadi kesan yang mendalam dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memahami, ikut serta dalam prihatin dalam kondisi peristiwa tersebut ya Bapak. Sehingga pada saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami terus datang kepada Tuhan dan memohon pada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kehidupan kami saat ini. Terpujilah nama Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami serahkan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.